Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk memuji kepadanya dengan penuh kesadaran, untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada subuh hari ini Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk datang ke masjid ini melakukan salat subuh secara berjemaah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salamu alaikum. Begitu juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya masubin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan pasangan Sinta, yakni Sri Rama, yang tidak sempat mengisi jadwalnya karena kurang sehat. Maka perkenankan pada kesempatan ini akan membawakan suatu judul sebagaimana ayat yang saya tadi bacakan. Waqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam ayat ini ada 3 hal penting yang betul-betul kita harus tunaikan di dalam kehidupan. Pertama adalah menegakkan salat itu sendiri dalam kehidupan. Kenapa salat ini harus kita tegakkan jamaah sekalian? Karena itulah pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah salatnya. Bisa dibayangkan jemaah sekalian kalau kita berjalan semua dengan pakaian yang sama, walaupun sama-sama pakai kopiah, apa yang membedakan nanti ketika salah satunya masuk ke masjid untuk melaksanakan salat? Baru kita bisa katakan, oh ini orang Islam. Jadi tolak ukur kafir tidaknya seseorang ketika dia menegakkan solatnya. Kapan dia tidak tegak solat dalam kehidupannya jamaah sekalian, sama saja dia mengingkari, kufur atas kehidupan itu sendiri, kufur atas nikmatnya, dan kufur segala-galanya. Karena kenapa? Solat itu adalah bentuk kesadaran tertinggi seorang hamba, bahwa sesungguhnya keberadaannya di bumi ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dituangkanlah kesemuanya itu dalam bentuk syukur dalam sujudnya. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah pembuka pintu kebaikan. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah pembuka pintu surga. Walaupun banyak amal-amal yang kita kerjakan jamaah sekalian, kalau tidak ada kuncinya yang kita pegang, cuma kita memandang-mandang saja kita punya.
amal-amal. Karena kenapa? Kita tidak mampu mengambilnya karena tidak ada pasurnya, ya. Tidak ada kunci yang kita pegang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan sholat sudah cukup di dalam hidup ini jamaah sekalian? Tentu tidak, ya. Olehnya itu beberapa ayat, ya, berseliweran di Al-Quran itu selalu digandingkan sholat dengan zakat. Waqimus sholat wa atuz zakat. Jadi kalau ada orang sholat tidak zakat, wah sholatnya masih jomblo, ya, tidak ada pasangannya, ya. Sholat dan zakat ini adalah melahirkan dua hubungan, yakni hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan vertikal dan horizontal. Walaupun bagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terhadap sesama manusia, ya, kita tidak punya empati. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya, banyak-banyaklah bergaul dengan orang miskin supaya lembut kita punya hati jamaah sekalian. Kalau selalu teman-teman orang kaya aja, ya, Nabi melanjutkan untuk kita selalu bergaul dengan miskin. Maka berzakatlah, berimpak dan bersedekahlah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kenapa sering kita mendengarkan di dalam atau membaca dalam Al-Quran, ya, sungai-sungai mengalir, jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena kenapa? Itu indikator bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini selalu harus ada yang dialirkan. Harta kita, ya, ilmu kita, tenaga kita, dan lain sebagainya, semua harus mengalir. Dan betul-betul harus disadari jamaah sekalian bahwa harta ilmu yang kita miliki itu adalah sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kemudian sebelum ditanya, ya, tentang perkara ini. Mengapa ditanyakan? Mengapa dimintai tanggung jawab? Karena ilmu itu bukan milik kita, harta itu bukan milik kita. Maka gunakanlah kesemuanya itu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedikit juangku Ustaz. Allah tetap anjurkan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, nafkahkanlah hartamu di kala lapang dan sempit. Mengapa di kala sempit juga kita dianjurkan untuk berimpak? Supaya kita, ketergantungan kita bukan kepada harta benda, tapi kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik segala hal, ya, perbendaharaan yang apa dia di langit maupun yang ada di bumi dan di antara keduanya. Orang-orang miskin di luar sana jamaah sekalian yang tidak butuh belas kasihan kita, kasihannya satu kali dia makan tidak butuh itu ucapan-ucapan begitu. Yang butuh dia kasih, itu yang dia butuhkan. Itulah sebabnya jamaah sekalian kenapa kita selalu dianjurkan untuk bersilaturahmi, supaya kita tahu tetangga-tetangga kita. Oh, ternyata tetangga orang miskin. Jangan sampai kita tidur di dalam keadaan kenyang sementara tetangga kita dalam kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Tapi inilah salah satu yang hilang di dalam kehidupan ini, malasnya kita bersilaturahmi. Maka Allah tuangkan silaturahmi yang sebenarnya kita bersilaturahmi ini dengan warka'u ma'rakin, ya, rukulah bersama orang-orang ruku. Kita ini sudah bersilaturahmi kalau kita sudah bersalat berjamaah demi jemaah sekalian. Cuma sayangnya, ya, kita baru melaksanakan sholat jamaah tapi belum berjamaah. Karena kenapa? Begitu sudah salat, saudara tidak ada seperti sama Nabi dengan para sahabatnya selalu duduk bermusyawarah ketika setiap sudah sholat. Makanya di Madinah itu ada mimbar musyawarahnya Nabi itu yang selalu dia duduk dengan para sahabatnya, dan melalui di mimbar itu banyak juga, ya, ayat-ayat yang turun kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kekuatan sholat berjamaah ini jamaah sekalian tidak bisa diremehkan, karena ini adalah salah satu tolak ukurnya orang Yahudi untuk menyerang kita, ya. Jadi menurut yang kami dengar,
baru ada itu tentara atau mata-mata Yahudi selalu mengintai di Masjidil Aqsa yang selalu melihat keadaan salat subuhnya orang Islam. Jadi kalau belum sama banyaknya orang yang sholat di masjid waktu subuh dengan sholat Jumat tidak sama, berarti kita masih lemah. Pertanyaannya, jangan sampai jamaah sekalian gara-gara kita musuh Islam berani kepada Islam itu sendiri karena kita malas sholat berjamaah. Kita menjadi andil jamaah sekalian sehingga musuh Islam berani sama kita. Karena kenapa? Kita tidak segakkan sholat berjamaah. Ya hati-hati, ada andilnya Pak. Dapat tongki bagi yang itu. Karena kenapa? Kita tidak mau tegakkan sholat berjamaah. Makanya dari dini ajari anak-anak kita walaupun masih kecil. Ini ada salah satu yang saya bangga kepada orang tuanya, biar mengantuk-ngantuk anaknya kasih itu tetap dibawa salat subuh berjamaah. Yang kita bilang masih kecil kita dong Ustaz masih ngantuk, kalau besar ini susah diatur. Yang kita merasa bangga kita mampu datang salat 5 waktu sementara anak-anak kita tertidur di rumah. Ya. Paksa bangun dia, paksa bangun. Karena dia akan menjadi lawan kita jemaah sekalian kalau kita tidak memaksakan hal demikian. Ya. Jadi ada suatu kisah kehebatan sholat jemaah ini. Ya. Ini pernah saya tanya, saya punya anak remaja dulu yang waktu ekonomi hubungan sholat berjamaah dengan kondisi ekonomi suatu negeri. Di zaman Rasulullah SAW ada suatu negeri itu yang kering kerontang, ya, tumbuh-tumbuhan tidak mau hidup, sehingga diutuslah seseorang untuk menemui Rasulullah SAW. Apa yang harus kita kerjakan sehingga negeri ini kembali bisa jadi subur? Ya. Singkat cerita diutuslah seorang itu untuk menemui Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah? Hidupkan salat berjamaah. Kembali, salah dengar barangkali. 3 kali bolak-balik itu, ya, utusan itu tetap jawabannya Rasulullah, hidupkan salat berjamaah. Begitu salat jemaah tegak kembali, tidak hitung tahun, bulan saja langsung berbiasa itu. Mengapa kalau kita salat berjamaah sama sekalian, salat kita pasti diterima. Kalau kita salat sendiri, apa jaminannya kita diterima salatnya? Kalau bagus bahasa Quran, alhamdulillah. Kalau sudah berutomi bahasa Quran, tidak dimengerti tomi apa yang kita baca, salat juga sendiri di rumah, buru-buru lagi seadanya, walaupun kadang-kadang baju kaos yang singlet karena katanya panas. Tidak ada jaminan kalau kita sendiri, ya, sholat sendiri di rumah, tidak ada jaminannya. Tapi kalau kita sholat berjamaah pasti diterima. Nah, itu bagusnya kalau kita sholat berjamaah, diperiksa imamnya tidak khusyuk, dilihat jemaahnya seperti ada yang khusyuk. Tidak ada juga jamaah khusyuk, diperiksa barisannya sapnya lagi tidak rapat, kurang rapat. Ketika kalian kita berjamaah semuanya diterima. Ya, itu hebatnya itu kalau kita salat berjamaah, ya. Dan kita punya kekuatan. Bayangkan kenapa sampai ekonomi bisa berkembang kalau kita salat berjamaah dengan catatan betul-betul berjamaah, saling menyapa, ya. Tapi sering sekali kita ini masih baku bombe berjamaah, tidak tahu siapa sebelah kiri kanan. Ketika kita bersalat, di mana kita tinggal? Sana. Apa kerja ini? Oh, penjual kayu. Daripada saya belanja kayu di orang kafir, mending saya belanja kepada sesama muslim. Ya, sehingga ekonomi Islam itu tegak. Karena kita tahu jamaah kita ini dia punya pekerjaan, ini usahanya, belanjanya ke situ. Nah, tidak mungkin kita ditipu. Kenapa? Karena kita sudah berkasih sayang di dalam salat berjamaah. Itulah dahsyatnya. Ya, makanya orang tua mengatakan dulu itu kalau mau lihat ramainya suatu kampung, lihat pasarnya. Nah, kalau mau lihat persatuannya suatu kampung, lihat masjidnya. Nah, kalau masjidnya tidak berjamaah, dodong, ya, nafsi itu. Nah, kemudian di dalam salat berjamaah juga mohon itu kita sadar itu untuk selalu merapatkan saf. Ya, karena terkadang itu slogan luruskan saf, hanya sekadar hiasan bibir saja itu imam mengatakan luruskan saf, tidak ada meluruskan. Ya, di sini alhamdulillah bagus, tapi di luar masalah sajadah jumbo, kapling. Kalau disuruh rapat, tunjuk sajadahnya.
Nah, itu indikator bahwa di situ tidak kurang. Pernah dulu saya di Masjid Raya Pinrang melihat keadaan begitu di sab pertama, wih, renggang semua ini. Jadi saya tanya bagaimana pengurusnya di sini. Ternyata beradul, diambil alih oleh Kementerian Agama, dia punya pengurus Masjid Raya. Ternyata pejabat semua yang di depan, tidak ada mau diganggu. Jadi jangki seke itu merasa risih di kenah kita punya bahu itu, karena itulah isyaratnya kita tidak membiarkan setan-setan menyelinap di antara ya salah-salah barisan kita ya. Nah, makanya dalam berjamaah juga itu dianjurkan kita, halusnya itu perkataannya Nabi, tidak mau menyinggung umatnya. Kalau sudah makan bawang, jangan kita turun salat berjamaah. Bawang maksudnya bawang itu artinya apa? Semua yang bisa menimbulkan bau pada diri kita, kalau perisai dulu. Makanya disunahkan kita pakai minyak wangi. Perisai keteta, siapa tahu wawi, pakai dulu Rexona. Atau muluta. Sekarang kita itu mendapati sajadah atau karpet, ya alhamdulillah, rasanya luar biasa. Karena kenapa? Tidak hidup sunnah ketika dia mau sholat usap gigi. Nah, itulah harusnya Nabi, saking halusnya perasaannya Nabi itu, sehingga dia cuma mengatakan kalau sudah kau makan bawang, jangan turun salat berjamaah yang dekat. Itu sudah menyeluruh itu. Maksudnya kalau bau badanmu, bau mulutmu, bau apamu saja, hindari itu. Kenapa? Mengganggu kiri kanan kita. Nah, itulah kelembutan Nabi. Beda kita langsung. Kalau Nabi tidak demikian, karena saking lembutnya dia punya hati, maka dia kiaskan melalui bawang saja. Kalau bawa bawang jangan dekat-dekat dulu di masjid, kasih hilang dulu bau bawang tak. Ya, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu marilah kita di dalam bulan suci Ramadan ini jangan jadikan salat kita jomblo, ya. Pasangkan dengan zakat, ya. Ingat kisah kata, ya, jangan sampai terlupakan, karena itu adalah terutama zakat fitrah kita, karena tergantung-gantung kita punya puasa, kita tunaikan zakat fitrah kita. Kemudian zakat harta, kalau belum cukup nisabnya atau haulnya, bersedekah atau berimpak, ya. Karena tidak ada rugi kita bersedekah dan berimpak itu, karena salah satu sifatnya Allah yang harus kita betul-betul simpan dalam hati, Allah itu tidak mau dikalah, ya. Simpan baik-baik, yang saya punya perkataan, Allah itu tidak mau dikalah. Tidak mau dikalah. Kalau kita kasih keluar satu, berapa kayaknya? Tidak mau dikalah itu. Jadi semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak kembalinya. Semuanya. Ya. Bukankah tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah, kata Nabi. Kemudian mari mudah-mudahan selepas bulan Ramadan ini keadaan jamaah juga tetap bersemangat untuk salat subuh secara berjamaah, karena tidak ada lagi alasan tak bilang kerja kak, tidak ada orang kerja kalau subuh. Ya, bangunkan, kuatkan kita punya berazam dalam diri untuk selalu menghidupkan salat berjamaah. Karena kenapa? Tidak ada jaminannya kita diterima salat ketika kita sendiri. Saya kira hanya inilah yang sempat saya sampaikan. Kalau ada benarnya, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan salahnya itulah khilaf saya sebagai manusia biasa, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.